Kita tentu tidak mengharapkan Presiden Joko Widodo kalah sabar dibandingkan dengan Presiden SBY dulu, ketika namanya ditulis oleh rakyatnya di punggung kerbau dan dibawa ke ruang publik ketika rakyat Presiden SBY waktu itu melakukan demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Sahabat BN, kasus tentang pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo yang heboh saat ini, kita melihat perlu pihak-pihak, tokoh-tokoh, para pejabat yang merasa terlibat dalam hal ini berpikir jernih, sehingga tidak sampai persoalan ini membuat kredibilitas Joko Widodo selaku seorang presiden kepala negara Republik Indonesia menjadi turun di akhir-akhir masa jabatannya ini. Satu hal mungkin yang menarik kita amati sehubungan dengan ini, pernyataan Kepala Staf Presiden KSP Jenderal Purnawirawan Muldoko, yang pada intinya mengatakan akan pasang badan dalam kasus pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengucapkan bajingan dan tolol. Sahabat BN, agaknya rakyat akan sangat tercengang ketika seorang KSP Muldoko yang telah sekian lama malang melintang di dunia TNI khususnya dan di dalam dunia kepemimpinan pada umumnya, sehingga sampai sekarang menjadi KSP, ketika dia mengatakan pasang badan dalam kasus ini, tentu pasang badan di sini untuk berhadapan dengan Rocky Gerung yang sama sekali tidak punya jabatan apa-apa. Dia hanya rakyat biasa yang peduli kepada jalannya pemerintahan di negara ini saat ini. Dan kebetulan dia punya ilmu tentang persoalan berbangsa dan bernegara. Itu saja. Mungkin Pak Muldoko perlu kembali mencoba melihat mana yang lebih perlu, mana yang lebih penting, mana yang lebih bermakna bagi bangsa dan negara ini. Muldoko mengambil sikap pasang badan dalam kasus pernyataan Rocky Gerung
dibandingkan dengan pasang pikiran, pasang solusi untuk kasus ini. Sehingga selaku seorang KSP yang adalah tangan kanan dari Presiden Joko Widodo yang dipilih langsung oleh rakyat dan yang sekarang memimpin 280 juta lebih rakyat Republik Indonesia tanpa kecuali, tentu perlu Muldoko memperlihatkan jiwa negarawannya kepada rakyat yang sebanyak ini. Kalau hanya oleh ucapan seorang rakyat biasa yang bernama Rocky Gerung saja sudah mau Muldoko pasang badan, yang bisa saja diartikan oleh anak bangsa pasang badan itu bisa bertinju, bisa adu tinju, bisa bergulat. Pokoknya pasang badan yang dipasang. Kalau sudah adu tinju, adu otot, sudah berkelahi secara fisik dengan badan antara seorang KSP yang adalah tangan kanan Presiden Republik Indonesia yang juga kepala negara Republik Indonesia dengan rakyatnya, apa kata dunia? Coba kita bayangkan apa kata dunia dan apa pemberitaan yang bakal muncul di media berbagai negara di dunia ini kalau seorang KSP Jenderal Muldoko berkelahi dengan seorang rakyat yang namanya Rocky Gerung yang tidak punya jabatan apa-apa sama sekali di pemerintahan. Tidak menteri, tidak gubernur, tidak sekjen, tidak dirjen, tidak satpol PP, tidak apa-apa, tidak ada sama sekali jabatannya. Bayangkan kalau Pak Muldoko dengan sikapnya pasang badan mencoba bergulat, mencoba berkelahi, bertinju dengan Rocky Gerung. Bayangkan. Dan di mana dan apa pandangan masyarakat Republik Indonesia dan masyarakat dunia kepada Presiden Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya ini kalau KSP-nya pasang badan dengan rakyat yang mengkritiknya. Tidak terbayangkan oleh kita kalau itu yang terjadi. Karena itu agaknya dalam menyikapi pernyataan Rocky Gerung ini dan juga dalam menyikapi pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang bisa saja terjadi besok pagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi, tentang hal-hal yang bisa seirama dan yang bisa seirama atau senada dengan yang terjadi sekarang ini. Sinilah perlunya jiwa negarawan, jiwa pemersatu bangsa. Kalau tokoh-tokoh nasional kita selevel Muldoko hanya karena pernyataan itu saja mau bertinju dengan Rocky Gerung, dengan rakyat,
Bayangkan apa jadinya negara kita ini. Sahabat BN, sebagai seorang pemimpin, Presiden Joko Widodo samalah seumpama dengan sebuah teluk timbunan atau tempat berkumpulnya di sana berbagai pepohonan, berbagai bentuk kayu-kayuan, daun-daunan, dan lain sebagainya. Kalau diumpamakan kepada gunung, pemimpin itu adalah seumpama gunung, tempat datangnya kabut. Karena itu, seorang pemimpin, apalagi seorang presiden yang mempunyai rakyat sebanyak 280 juta lebih, kalau dia tidak punya jiwa negarawan, bayangkan apa yang akan terjadi. Dan sangat mengerikan sekali kalau sempat Presiden Jokowi sendiri yang melontarkan kata-kata, siap pula adu badan dengan orang-orang atau rakyat-rakyatnya yang mengkritiknya. Dapat kita bayangkan. Sahabat BN, kita ingin sekali kepemimpinan Presiden Jokowi ini, yang merupakan satu-satunya mungkin semenjak Indonesia ini merdeka, muncul presiden dari kalangan rakyat biasa, yang bukan jenderal, yang bukan doktor, yang bukan yang bukan punya karir sebelumnya di bidang birokrasi di pemerintahan, tetapi benar-benar dari rakyat biasa, dari tukang kayu. Kita menginginkan selaku rakyat biasa juga kepemimpinan Presiden Jokowi di negara ini benar-benar hendaknya bisa meninggalkan legasi yang indah untuk dikenang oleh rakyat sesudah Presiden Jokowi nanti menjadi presiden. Sehingga ke depan apabila ada muncul calon pemimpin, apakah presiden atau wakil presiden dari rakyat biasa seperti Jokowi, akan dengan mudah rakyat mendukungnya. Tetapi kalau kesan buruk yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi setelah dia nanti tidak presiden lagi, maka generasi sesudahnya yang berasal dari rakyat biasa akan kesulitan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Karena setiap muncul orang biasa maju ke medan kontestasi politik, menjadi calon presiden atau presiden, menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, tentu orang akan teringat dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang adalah orang biasa. Karena itu, kepemimpinan Presiden Joko Widodo hari ini adalah pertaruhan bagi rakyat kecil, rakyat biasa, untuk nanti mengambil kesempatan pula menjadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu kita tentu bermohon agar Presiden Joko Widodo bisa memperlihatkan kebesaran jiwanya ketika rakyatnya mengkritiknya. Kita tentu tidak mengharapkan Presiden Joko Widodo kalah sabar dibandingkan dengan
Presiden SBY dulu, ketika namanya ditulis oleh rakyatnya di punggung kerbau dan dibawa ke ruang publik, ketika rakyat Presiden SBY waktu itu melakukan demo di ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu